Coklat kita humor sufi nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pri sehat? Alhamdulillah. Sedang sibuk apa? Kok kelihatannya banyak pikiran? Ya, ciri-ciri orang yang selalu berpikir tentang kepentingan umat itu begitu. Wow, memang ada apa dengan umat hari-hari ini? Kok dipikirkan seorang Pri GS itu loh? Umat itu kan tidak perlu ada apa-apa pun akan menjadi apa-apa bagi para pemikir umat itu. Tapi umat itu mau nggak dipikirkan sama sampean? Nah, itu bukan urusan umat, itu urusan pemikir. Sampai ruang kepada diri sendiri ini sedikit saja atau bahkan cenderung tidak ada. Para kampion-kampion itu selalu menghabiskan waktunya bukan untuk dirinya sendiri. Wah, ini sok mendambakan frekuensi itu gitulah kira-kira. Iya. Ya boleh lah, kita ini bercita-cita jadi pemimpin kan boleh. Asalkan untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri toh Mas. Apa jenengan sudah merasa mampu ke arah situ? Bukan soal mampu dan tidak mampu ya Gus ya, tetapi di luar mampu dan tidak mampu itu soal nawaitu, itu penting. Nawaitunya lillahi ta'ala loh ya. Karena ada dua li. Yang pertama lillah, yang kedua liyane. Lainnya. Itu lainnya ini bahaya ini. Ya doakan karena sama-sama li itu kan jadi rawan memang. Iya. Jadi godaan orang-orang baik itu kan jauh lebih rumit ketimbang godaan orang-orang di luar orang yang baik. Oh iyalah. Setan itu kan juga sesuai kelasnya. Kalau kita ini sudah tidak concern kepada kebaikan, itu kan setan nggak perlu menggoda lagi. Tapi penggoda ini ada dua loh Mas. Ya. Setan dan nafsu kita. Belum tentu setan yang membisiki. Siapa tahu justru kita sendiri yang membawa diri kita berbelok dari tujuan semula. Jangan apa nggak khawatir tuh terhadap nafsu kita sendiri itu loh Mas? Sebetulnya khawatir itu alat kita ya. Jadi saya khawatir itu 24 jam. 24 jam? Karena dengan cara khawatir itulah saya menghuni diri saya sendiri dengan lebih rasa diri sendiri. Kan Gimana itu? ada jenis penghunian yang kita ini sebetulnya dihuni pihak lain, dihuni oleh rasa yang lain, dihuni kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, kecemasan itu membawa diri saya sebaik diri saya itu sendiri. Wih, bulat ya. Sampean pasti nggak paham omongan sampean dewe itu. Ya karena sebaik-baik kita itu kan kalau diri kita sendiri. Gimana tadi kok bulat diri itu maksudnya gimana? Ya karena di dalam diri sendiri itu memang menjadi epicentrum kembulatan toh. Jadi seluruh kembulatan ini memang sumbernya diri sendiri itu. Jadi kita tidak bisa serta-merta menyalahkan setan ya. Jangan-jangan setan itu belum godo, belum bisiki, kita sendiri yang sudah berbelok dari kebenaran. Benar. Karenanya rasa cemas yang sampean endorse tadi itu penting. Maka orang-orang di dalam level tertentu itu ada yang tirakat terbaiknya sabar, ada. Oke, itu jelas kita nggak kuat. Oke, lanjut. Nggak kuat. Ada yang tirakat terbaiknya adalah ilmu. Oh ya, oke. Masih kita ikhtiari itu ya, toh, belajar terus-menerus. Ada yang ikhtiar terbaiknya cemas. Cemas itu juga ikhtiar berarti. Ikhtiar macam apa itu? Mencemaskan kekuatan kita sendiri kalau tidak dikuatkan oleh Allah. Wah. Ini yang saya suka ini. Mencemaskan diri sendiri kalau kita bengkok tidak diluruskan oleh Allah. Ya. Ini kan persiapan syuting humor sufi yang paling terganggu ini. Kenapa ya? Karena Bendra melakukan miskomunikasi dengan tamu kita nanti. Bendra agak tersipu-sipu atas kesalahannya sendiri. Padahal nggak diapa-apain. Ya, saya juga nggak marah-marah, santai aja saya. Saya cuma bilang, Ben, kalau kurang 1 sendok itu mbok minta sumbangan. Nah, itu ada jenis pihak yang mengontrol dirinya sendiri. Itulah berkah cemas itu. Tapi kemudian, Mas, ketika pemimpin sibuk memikirkan orang lain, sibuk memikirkan rakyat, bagaimana dia menghibur dirinya sendiri, Mas? Kan iso stres iku, Mas. Abot, Mas, pikirannya, Mas. Nah, sumber hiburan pemimpin itu celakanya ya orang lain, bukan dirinya sendiri. Kalau dulu itu kan ada punokawan, gitu. Ada orang-orang lain yang memiliki keluhuran akal budi tapi
berperan sebagai pendamping para raja, ya gitu. Sebagai mbok embane kan gitu. Icebreaker lah. Betul. Kalau hari-hari ini Mas, kok kayaknya pemimpin-pemimpin kita ini nggak punya punokawan ya, pendamping-pendamping yang memberikan second opinion, third opinion, atau fourth opinion yang tinjauannya bisa sama sekali berbeda dari para pemimpin maupun lingkaran kekuasaannya. Punokawan itu selalu ada ya Gus ya. Seperti juga seluruh keberkahan hidup itu selalu ada. Ya. Cuman ada tempatnya tidak seluruh modal-modal itu. Oh, berarti sebenarnya ada figurnya, tapi belum tentu diizinkan masuk ke lingkar kekuasaan. Punokawan itu kan orang yang sudah selesai lah dengan dirinya sendiri itu. Jadi kemunculannya itu pasti harus dikehendaki, bukan karena kehendaknya sendiri. Ya. Karena mereka itu pribadi tinggi, mereka itu di pewayangan itu sebutannya dewa sudah. Dewa justru ya. Kayangan saja itu diaudit oleh punokawan itu. Bayangkan. Tukang auditnya saja itu diaudit oleh punokawan itu. Itu saking murninya, jernihnya hati nurani berarti ya Mas ya. Persis. Tapi celakanya orang-orang semacam ini tidak memiliki kepentingan apapun, bahkan untuk muncul saja tidak memiliki kepentingan, kecuali ada goro-goro yang memungkinkan dia muncul, atau ada sambat. Sambat itu ada pengaduan yang sifatnya kritikal. Kalau hanya pengaduan-pengaduan elementer, mereka senyap. Nah, negeri ini sudah sampai pada goro-goro atau belum babak ceritanya? Itu tinggal kesadaran kita. Karena ada kesadaran yang pada tingkat-tingkat chaos tertentu saja sudah menafsirkannya sebagai goro-goro. Di sebuah negara itu katakanlah, kok ada orang miskin satu saja, itu bagi pemimpin tertentu sudah goro-goro itu. Sudah goro-goro. Goro-goro. Tapi ada yang level goro-goro, kalau kemiskinan itu harus satu provinsi, itu baru disebut goro-goro. Itu tinggal kepekaan masing-masing pemimpin itu. Nah, kalau jenengan melihat figur punokawan, kemudian bercermin pada diri sendiri, jenengan kira-kira punokawan sebagai siapa? Semar, apa Petro, apa Gareng, apa Bagong? Saya sebetulnya dari sisi kapasitas Semar ya, tapi dari sisi finansial saya kepengen Petro. Kenapa? Petro itu kecerdasan finansialnya baik sekali. Oh iya toh. Nah, Semar udah nggak butuh kan? Celakanya Semar itu punya dua fungsi yang beliau tidak diizinkan untuk rekreasi. Satu dewa. Dewa. Kedua pamomong, 3 fungsi ya. Keempat ayah. 1, 2, 4 itu 3 gitu. 3. 1 dewa. 2 pamomong. 3 ayah. Oh. Jadi seluruh peran merepotkan. Guyon nggak pantas ya. Karena ayah di hadapan anak-anaknya. Mau tidak sabar, juga nggak enak wong pamomong. Terus mau bersikap rendah, lebih nggak pantas dewa. Berarti nggak mungkin tuh ber-GS ya, waduh jauh sekali. Secara selera aku pengen itu, karena itu pusat seluruh nilai berkumpul di situ. Nah tapi kan nggak bisa berdasarkan selera, itu makomat ya, itu kedudukan yang tinggi. Benar, tetapi orang berselera itu nggak perlu ngurus makom, yang penting diselerakan saja. Kita ini apa ya, punya makom masuk surga, tapi kan ya berselera masuk surga itu. Oke, masuk akal ya. Masuk akal. Tumben cerdas, oke, lanjut. Tapi positioningku Petro itu lebih plastis loh. Tapi mohon maaf, Petro itu kan posturnya ya begitulah. Ber-GS kan cocoknya ya kalau nggak Gareng Bagong. Ya nanti kalau kepepet terpaksa jadi itu ya monggo lah ya. Tapi kan ada perangkat-perangkat selera kejiwaan, bukan selera fisik. Iya. Saya kalau ngurusi selera fisik menjadi tidak punya selera apapun dan saya tertindas oleh situasi. Hancur sudah harapan. Ya betul. Petro itu paling luwes kalau pulang itu minta sangu kepada Arjuna. Paling luwes. Kalau Bagong kadang-kadang ada sarkasmenya. Gareng terlalu praktis. Di dalam tafsir dalang-dalang tertentu ya. Petro ini sebetulnya orang yang sudah boleh tidak meminta, tapi karena kepetrokannya itu masih mengizinkan dirinya untuk meminta. Terus soal filosofi Petro kantong bolong itu gimana, Mas? Nah, permintaan Petro itu sebetulnya bukan untuk mengisi kantongnya sendiri. Karena kantongnya sudah bolong. Oke. Ya sebenarnya hanya pusat sirkulasi saja. Wasilah ya, saluran ya.
Untuk itu cocok berarti BGS ya, honornya kan disalurkan. Ya tapi kan sebelum disalurkan kan masuk kantongku dulu. Petro itu tega meminta gitu loh. Iya, iya. Artinya dia menempatkan sebuah peran yang masih sangat legowo disalahpahami. Karena peran-peran rendah masih dia ambil. Seolah-olah begitu. Manusiawi ya, walaupun dewa masih manusiawi. Manusiawi, ya. Nabi kita itu sangat mengambil peran-peran kemanusiawian. Ya, ya, ya. Setuju Ya. itu. Jadi sebuah benchmarking hambanya itu mudah gitu ya. Ya, ya. Nah, aku ngefans sama Petro itu. Ya, nanti bisa diakali lah. Jenengan pakai egrang itu kan, PRIGS pakai egrang itu jadi Petro. Cocok. Nah, kalau Gareng gimana sekarang? Ya, Gareng itu filsafat yang lebih dalam, boleh lah. Itu kan dari secara epistemologis bisa dilacak. Itu dari Ya, kata Arab ini ke Arab itu, sampean lebih pintar itulah. Saya lebih memahami Gareng sebagai psikologi anak sulung. Anak sulung itu mengambil seluruh derita adik-adiknya. Dengan cara fisiknya yang paling kuntet. Kuntet itu stunting gitu loh. Dia ambil itu. Tangannya pun invalid. Matanya tidak terlalu fokus, silinder lah mata Gareng. Ya, oke. Itulah pekerjaan seorang sulung. Perlambang dari mengambil penderitaan seisi keluarga. Maka generasi-generasi pendahulu itu selalu lebih berjerih payah ketimbang generasi-generasi kemudian. Nah, maka doa-doa generasi kemudian itu juga khas. Jangan aku diberi ujian seperti ujiannya generasi-generasi yang lalu. Orang-orang terdahulu. Loh berarti Bagong ini dengan psikologi bungsunya ya, seenaknya sendiri. Itu tipikal Bagong. Bibirnya paling lebar. Serakah. Matanya paling lebar. Tubuhnya dicitrakan yang paling hedonistik itulah secara fisikal. Itu artinya seluruh kemanjaan-kemanjaan itu adalah hak anak bungsu. Kalau jenengan melihat sosok Gus Dur kan cenderung dianggap sebagai Semar ya. Ya. Nah, tapi Gus Dur ini punya sahabat yang juga kok mirip-mirip dengan profil-profil Punokawan. Ya. Mas Kirun. Ini sosok siapa dalam Punokawan kalau kira-kira jenengan tahbiskan ini? Sebagai si bungsu ya. Sebagai Bagong berarti ya? Sebagai Bagong. Karena boleh mengambil kuota kemanjaan yang nyaris ekstrim Bagong itu. Iya. Kurang ajarnya boleh optimal. Ya. Bagong nggak pernah berfilsafat. Seperti Petro berfilsafat. Ia benar-benar kerjaannya memvandalisasi segala sesuatu yang itulah filsafatnya. Ya ini tamu kita ini Mas Kirun yang bermasalah dengan bendera tadi itu Mas Kirun. Tapi Mas Kirun kan profilnya Bagong itu dewa, jadi ya walaupun vandalistis tapi pemaaf, jadi mau hadir. Ya. Kita undang beliau Mas Kirun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gede gelasnya. Oke, Bagong. Pripun gimana kabarnya Mas Kirun? Seger paras, kuat, selamat. Wak sawan balindalan. Ilang sawane karek keberkahane. Amin. Niku irama kayangannya dialonke. Irama kayangan mandek cek. Oke. Dengka suwo. Suwo tuh berhenti. Suwo itu malah maknanya berhenti Mas Kirun ya? Suwo dalam gamelan maknanya berhenti. Tapi dalam metafisika spiritual, suwo itu obat. Ne tak suwo ben mari. Mungkin maksudnya diberhentikan sakitnya masih ada kaitan dengan berhenti ya? Berhenti. Antara suwo dan sumo beda. Nek suwo berhenti, nek sumo ya berhenti. Mas Bri mau saya suwo? Iya. Mau saya suwo sebagai co-host? Suwoane Gus Chandra itu mandi.
malam ini kalau nyawang Kang Pri kok agak beda ya. Kenapa Mas? Apa yang beda? Backgroundnya belakang itu kan banyak. Angsa. Iya. Angsa itu kan lambang kasih sayang. Jadi kesana kemari itu kan berduaan terus sama sing betina. Muga-muga Kang Pri koyo angsa. Amin. Amin. Suaranya itu dengan bentuknya beda. Nah ini dilepas 1 jam bisa ngomong sendiri Mas Pri. Iya Ben, ditanggap lah. Ngene lho. Kena opo kok angsa suarane banter. Karena lehernya itu panjang. Ya. Tapi ada yang lehernya pendek, suaranya banter. Siapa itu? Kodok. Kodok itu kan padahal nggak punya leher. Namun suaranya banter. Nek banyak, suaranya banter, gulune dawa. Karena banyak itu batuke nonong. Apa hubungannya? Setiap batuke nonong, suaranya banter. Mas Kiron ini jadi pemerhati binatang sejak kapan? Kok paham suara angsa, suara kodok? Aku rak sesama binatang. Oh. Orang itu sesama binatang bisa memperhatikan binatang. Lebih baik jadi binatang loh, konsisten loh. Loh, iya toh? Iya, banyak binatang yang konsisten loh. Di dalam dunia pelawak, binatang itu memberi modal bagi pelawak-pelawak. Contohnya, dia kalau banyol mesti memperumakan binatang. Jadi binatang untuk bahan lawakan. Itu di dalam dunia banyolan. Tapi ada binatang yang bukan untuk bahan lawakan. yaitu Untuk watak ada tuh. Watak sekarang kan banyak juga yang menyerupai. contohnya Mas. Binatang sebagai watak yang kayak apa? Binatang sebagai bahan banyolan kayak apa? Binatang berbagai banyolan misalnya orang itu jangan kalah dengan kodok. Kodok itu berwira swasta. Coba kalau banjir, kalau pas ada air mengenang, kodok itu jualan rokok wira swasta. Suaranya mesti rokok. Ya kan? Ya. Rokok. Binatang bisa jadi tukang parkir. Piye? Asu lah, ngonae, asu. Ya. Itu bisa jadi tukang parkir. Enek motor mau mundur, mau ke belakang mesti hup, ngetop. Tuh. Binatang jadi watak. Kita lihat aja di sekitar kita. Mana yang monyet, mana yang orang, kan bingung apa Dewi. Ya. Monyet itu bisa nahan buntutnya, ekornya. Tapi manusia kadang-kadang buntutnya nggak ditahan. Kemana-mana nggak karu-karuan. Malah mencari buntut yang panjang. Iya. Saya sebentar. Bendra, ada apa Ben? Sinyalnya Pak Kirun, videonya putus-putus Gus. Tapi Ya, kalau suaranya masa bagus. sih? Nah, di sini lancari gambari sinyalnya putus. Gini aja Ben, Kang Kirun nanti yang dimuat suaranya saja, gambarnya nggak usah. Ngundang bau reksa rekoso ya. Ini sedang nge-freeze semua adik. Soalnya Pak Kirun kan di desa. Iki suarane tok wis dadi radio ngono kae apik ya Mas Kiron. Iya wes. Ye, bilang, marai aku nang desa lo. Surah apa-apa Mas? Diomong lu wong desa rezeki kutha kok. Wajah misteri, rezeki menteri lo. Wah, iya. Gambar Kang Kirun dikai neng pojok cilik kan. Sing nonton ben budek gitu. Tapi iki kan wis masuk toh. Sudah aman. Binatang sebagai karakter. Itu ya apa itu? Gimana itu? Loh kok sampean tanya itu ya ayo ndelok ae kita lihat aja. Karakternya hari ini ada yang jadi monyet, ada yang jadi celeng, ada yang jadi macan, harimau gitu. Itu malah kalah dengan har-har yang lain.
Kalau harimau itu konsisten, mangan daging mentah mau. Pokoknya kalau makan daging ya daging tok harimau. Tapi kalau hari-hari yang lain, semen ya doyan, ya toh, besi ya doyan, iya toh, kayu ya doyan, bantuan sembako ya doyan. Akhirnya lebih ganas hari-hari yang lain daripada harimau. Oh, kalau jenengan sekarang ngelihat profilnya Mas Pri GS, ini cocoknya binatang apa ini? Angel Loh, nek sing gampang-gampang ya orang undang sampean. Padahal nek sing banyolan anu kae wis komplit iki. Jarine nek duwe brengos, gak duwe jenggot, kuwi kucing. Oke. Gak duwe brengos tapi duwe jenggot kuwi jere mbek. Ya. Nek gak duwe brengos, gak duwe jenggot, kaya aku iki jere kethek. Kethek iki ra brengosen ra jenggoten. Lah nek sampean iki wis komplit kabeh, terus dadi apa kene? Ngono. Oh, ya awake dhewe malah mau sisihkan jangan jadi binatangnya. Wah, Jadi telek. Jadi telek itu telek binatang kena nggo rabuk Mas Pri enggak apa-apa jadi kotoran binatang. Gini, jadi apa saja kalau yang mengatakan Kang Kirun kui, satu, kita pahami, kedua, kita hormati, ketiga, kita maafkan. Tadi itu sebelum Mas Kirun rawuh, kami itu baru ngobrol soal Punokawan. Mas Pri pengennya, berharapnya jadi Semar, seleranya. Tapi karena merasa belum di makomnya, ya terus madak-madaknya atau menempatkan dirinya pada posisi Petro. Terus Mas Kirun ini sebagai Bagongnya. Lah masa saya gareng? Menurut Mas Kirun cocok enggak ini Mas Pri kalau Petro ini? Mas Pri kok dadi Petro iki dalange sing mumet no. Dalange sing mumet. Mas Pri nek saya bukan Petro. Tapi? Maaf loh. Togok. Togok itu juga dewa loh. Ada 3 toh. 1 Manik Moyo, Ismoyo, terus Tejo Mantri itu. Tejo Mantri itu Togok. Yang satunya jadi dewa, jadi Betara Guru. Ya. Di Tayangan. Ya. Yang patihnya Betara Narodo itu. Ya. Terus yang kedua Semar, yang ketiga Togok. Semar itu ditakdirkan jadi ponokawannya orang baik-baik. Kalau Togok jadi ponokawannya orang yang jelek-jelek. Rasaksa, Rahwono, Dasamuka, itu Togok. Lah Kang Pri matoke ning kono. Jadi ponokawannya orang jelek kalau bisa merubah orang yang jelek itu jadi baik, itu jasa yang luar biasa. Luar biasa. Sendiri. Nah gitu. Kalau Semar itu nggak ada tantangan. Oh iya. Loh ini berarti 3 person ini hakikatnya sama, tapi pembagian tugasnya yang berbeda-beda. Kalau Betara Guru jadi rajanya dewa yang di atas. Memantau yang ada di dunia ini pola tingkahnya si orang di Marcopodo. Orang-orang ini gimana lah? Kalau Semar tuh ngomong orang baik. Arjuna, Bimo, Gatotkaca, Abimanyu, Angkawijaya itu dimong sama Semar. Di situ Semar jadi penetralisir kalau ada yang salah mengingatkan. Monggo, tapi kalau Togok itu tiap hari ngawal orang yang enggak karu-karuan. Kok bisa merasa Mas Pri cocok? Cocok di situ karena mengingatkan orang nggak pernah didengar. Iya. Nggak ada yang dengar. Nggak ada yang dengar Kang Pri. Dianggap Togok aja. Kamu itu orang bawah, ya bawah aja. Nggak usah ngurusin yang di atas-atas. Ngapain lu? Ini sindiran Mas Pri berarti. Posisi kita hari ini kan jadi Togok dan Belung. Jadi Iya. lingu. Sebetulnya tahu. Tapi karena nggak punya apa-apa ya akhirnya hanya jadi penonton. Lah rasaksanya Angkara Murka semakin menjadi-jadi. Gitu. Ya. Dhuwur ini. Wow, Edian.
Saking dhuwure gak iso dadi Petruk ya dadine ndek ngono kuwi. Mas Pri jadi togok Mas. Pripun, setuju ndak? Oh, bukan setuju atau tidak setuju ya, tetapi kita ini kan bersilaturahmi dengan Kang Kirun ini justru karena pertimbangan-pertimbangan ini. Kalau orang lucu banyak, bahwa seorang Kirun itu lucu ya, tetapi kita berkepentingan untuk ngaturi beliau rawuh kemari bukan semata-mata karena lucunya itu. Bukan ya. Tetapi beliau ini sebetulnya sudah sampai kepada tahapan bahwa kelucuan itu adalah persoalan-persoalan spiritualitas. Persoalan tinggi. Spiritualitas itu bahkan ngawur saja, kita dengerin loh. Tadi itu ngawur loh. Dan ini di kepalanya tadi nggak ada waktu kan beracara ini. Oh, udah lupa ngomong apa? Lupa. Juga terkaget-kaget tentang idiomatik togok tadi itu. Ya. Walaupun secara gengsi sosial tersinggung aku bisa makan dengan togok itu. Tetapi dalam sudut pandang spiritualitas itu benar banget Kang Kirun itu. Itu pujian itu. Sangat. Saya justru berkepentingan begini Gus. Sebagai sebuah pembelajaran, Kang Kirun ini penting dilacak jejak-jejak rohaninya. Ya. Saya mulai mengagumi beliau itu bukan karena kualitas komedinya. Tapi karena Sedikit yang saya lihat, Kirun adalah komedian yang sangat punya, saya tidak tahu apakah itu obsesi alamiah atau memang panggilan kejiwaan, yang terus bergerak ke energi-energi tinggi. Sangat dekat dengan kiai. Apalagi Kirun usia-usia sekarang ini, ya, di mana pengajian Kirun ada di situ. Kadang-kadang untuk peran-peran yang anonim, sebagai orang top semestinya punya sebuah daya tawar tertentu agar kedatangannya itu terselebrasi gitu ya. Tapi Kang Kirun ini kadang-kadang ya lumer saja di sebuah crowd itu sebagai awam. Tapi seawam-awamnya Kirun kan tetap kesawang. Oh, Kirun datang. Belum melucu saja orang-orang sudah tertawa. Nah, apa boleh buat? Kirun sedikit dari orang, entah itu komedian, entah itu santri, yang punya kedekatan luar biasa kepada seseorang yang tidak sembarang orang dianugerahi kedekatan yang seintensif itu. siapa itu tokoh itu? Gus Dur. Gus Dur. Wih. Gus Dur. Ya. Bahwa Gus Dur baik hati ya, tetapi bahwa gelombang beliau kok bisa terakses oleh Kirun itu menimbulkan sebuah keingintahuan saya Iya. kepada beliau itu. Mas Kirun, itu bener toh jenengan deket sama Gus Dur tuh bener? Yang pengen mendekat itu saya. Oh. Gus Dur itu kan ngomong, ngewong ke Yeah. wong. Manusia memanusiakan manusia. Nah, saya berpikir aku ke manusia apa, aku nggak ngerti. Yang penting saya pengen deket sama Gus Dur. Alhamdulillah Gus Dur wes selalu sama Kirun sampai apapun lah. Berarti saya dimanusiakan oleh Gus Dur. Lah, saya sama Gus Dur sok guyu, sok lucu. Itu yang paling berat manusia itu guyu awake dhewe. Lah saya pengen. Saya pengen guyu awakku ki lho apa? Arep tak guyu dhewe gitu. Manusia itu yang angel kan guyu awake dhewe itu. Awake dhewe ki apa gitu. Gus Dur itu wis bagi Kirun ya wis ya Bathara Guru, ya Semar, ya Togok. Tiga-tiganya diambil semua. Tiga-tiganya ada semua. Iya. Kalau seorang Bathara Guru, gurunya si guru itu mendidik masyarakat ini jadi orang hebat, itu lumrah karena guru. Kalau Togok, orang jelek pun cinta dengan Togok. Orang hancur pun diponokawani atau diikutin sama Togok. Nah, saya merasa jadi orang yang nggak enek apa-apa nih, tapi juga dimong sama Gus Dur. Ini pendekatan yang saya rasakan gak iso diceritakan ke siapa saja. Iya. Mas Pri, berarti tadi ketika jenengan ditogokkan tuh jenengan sudah sepertiganya loh dari Gus Dur, Mas. Ujian luar biasa loh itu. Lebih baik jadi Togok, bisa merubah angkara murka karena ada Togok, akhirnya sedikit redam. Iya. Kalau saya Gareng, Petruk, Bagong,
itu bagi saya kasihan. Kenapa, Mas? Gareng itu ngeyel. Karakternya orang yang selalu cari masalah. Petruk penetralisir. Bagong yang dihancurkan, yang dikuyo-kuyo, yang didelepke. Nah, takut saya kehidupan ini, ya, pakai metodenya Gareng, Petruk, Bagong. Kelihatannya bertiga ini berantem, padahal akhirnya dum-dumannya ya podo. Bagong sing didelepne, dilebokne, nak perlu kena 20 tahun atau berapa atau lah Gareng yang cari masalah, Petruk kelihatannya penetralisir, bijaksana. Padahal bertiga ini sudah kong kali kong, tutup mata rogoh kantong. Akhirnya begitu di belakang layar dindum bareng, sudah ada pembagian. Ini bahaya kalau pakai metodenya Gareng, Petruk, Bagong. Dibatalkan Mas Pri keinginan jadi Petruk, Mas. Togok itu terhormat berarti, Mas. Jadi pamongnya orang nggak karu-karuan itu lebih baik. Berarti malam ini pentahbisan kedudukan spiritual Mas Pri loh itu. Tinggi loh itu Mas Pri. Onandok rasanya alot biar togok tapi tetep berbobot. Apa jenggot wis kagungan putrane pijer nangis wae amarga mung wedi karo jenggote. Cep meneng sesuk tukul dhewe. Iya. Gus. Iya. Sebetulnya secara ilmu politik itu kan tesis doktoral yang diomongkan Kang Kirun. Iya. Tapi dengan bahasa-bahasa yang tampaknya keluar begitu saja, itulah energi spiritualitas. Iya. Yang kecerdasan itu kemudian sudah menikah dengan seluruh kejiwaan seseorang itu. Nah, saya curiga kedekatan dengan Gus Dur pengaruhnya besar sekali. Iya. Ya. Dalam membentuk karakter Kirun, nggih. Nah, saya ingin kedermawanan seorang Kang Kirun ini untuk menceritakan 1-2 fragmen saat menemani Gus Dur. Nah, itu Mas, penting Mas Kirun. Dulu itu awal ketemunya gimana kan gitu ya, pertama ya. Cerita no Kang. Ben bangsa iki belajar karo pengalamanmu terhadap Gus Dur. Oke. Kalau yang dalam saya pernah ditanya, lakoni, ya apa sih Gus Dur? Saya bahkan suruh menulis bagaimana Kirun sama Gus Dur. Ada apa dengan Gus Dur dan Kirun? Sampai sekarang aku gelem nulis. Karena bagi Kirun, Gus Dur itu tidak bisa dikatakan dengan kata, ditulis dengan tinta, dilihat dengan mata. Gus Dur bisanya dilihat dengan iman dan takwa. Itu bagi Kirun loh. Nggih. Nganggo iman dan takwa, Mas. Jadi kalau berbicara Gus Dur, kita dia sama beliau itu piantun Jawa Timur, orang Jombang. Lah kebetulan saya suka ngitung Juli. Dengan suara khas saya, setiap ada Gus Dur di mana saja, rasanya Kirun ini keingin tahu. Sebelum Gus Dur presiden, sampai lengser presiden, Kirun tuh pengen jadi Gus Dur ki sopo. Akhirnya saya ada kesempatan bisa mendekat, bisa ngobrol. Gak taunya Gus Dur pun sebelum ketemu Kirun sudah mengenal nama Kirun. Sampean tuh yang namanya Kirun itu. Iya, terus terjadi ngobrol. Malor ngidul. Suatu saat Kirun itu opo sih? Tahu-tahu Gus Dur malam-malam datang ke tempat rumah Kirun. Bahkan sering 1 bulan sekali. 1 bulan sekali pakai sarung ngobrol sama saya itu. Bar sholat subuh ngobrol lagi.
Datangnya biasanya jam 1 malam, jam 2 malam. Dan beliau pengen pokoknya setiap saya longgar, nggak terima job, nggak tanggapan, harus mengikuti kemana saja. Dan di situ, wah aku wis koyo diangkat derajatku. Gus Dur kok njaluk ditut niki run terus ki. Wah, itu bagi saya, saya sampai lupa apa-apa. Pokoknya kemana saya ikut. Kemana ikut. Nah, yang sering saya ikutin tuh ke tempat-tempat wingit. Tempat-tempat angker. Ngapain, Gus? Kebu Kenongo, Alas Purwo Banyuwangi, Alas Ketonggo, Sungai Tempuran Ngawi, terus Pati sana, terus pucuke gunung di gitu pokoknya terus kuburan. Suatu saat wong jenenge Kirun, aku ya takon dengan keberanian nangangkal kae. Ngene iki lho golek opo? Turut nggon kuburan angker. Tempat-tempat yang enggak diambah manusia sing digoleki iki opo? Nah, sampean to saged omong-omongan kali demete aku ya. Bareng kula niki cokot jengklong. Gus Dur jawab iki ya kaya gak ngawaki. Sampai niku karek ngetutke kaya cerewet. Wong karo melu ae kok dadak gak omong ae. Aku yo ngengkel. Lah ngeten iki. Intu-intuane napa? Aku ki wangsit gak entuk, ilham gak entuk saya gitu. Job juga ra entuk ya. Apa-apa ra entuk. Apa ngene iki? Lah jawabane Gus Dur lah golek kanca. Loh, golek kanca. Nah, kanca kok kuburan. Lah sing nang kuburan ki ya iso ora ngelok-ngelokne, ora ngelek-ngelek, ora menghujat. Kanca yang terbaik ya karek sing nang kubur iki wis ora tau ngelok-ngelok, gak tau ngunek-ngunek coba. Jadi kalau cari temen itu bareng sekarang tak maknani, nek saya susah ke kuburan, damai. Akhirnya nanti ke situ. Jajalah sesuk. Mas Pri. Jajalah Mas Pri, jajalah. Mas Pri mau saya sewani. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai, larut dalam malam permai. Suasana seimbang tempat, jadi nikmat jarum Coklat, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Kalau ke tempat-tempat wingit itu cari teman, cari konco. Karena teman yang baik itu tinggal yang di dalam kubur, terus nggak ada urusan politik, nggak ada urusan harta benda, nggak ada urusan apa-apa. Dan dia damai nggak mungkin ngelok-ngelok nih gitu. Kondisi fisiknya Gus Dur yang terbatas itu apakah tidak menjadi kendala, Mas? Pripun niku? Nggak ada kendala. Nggak ada. Karena beliau setelah turun presiden, ajudan itu tetap ajudan presiden ada 6 selalu kita angkat. Setelah turun mobil angkat. Terus gledek, mlebu alas, naik ke atas manu ditandu. Gus Dur nggak ada kendala kalau untuk jalan untuk apa saja. Bahkan nuwun sewu, lah makanya saya tadi kan matur. Tidak bisa dikatakan dengan ditulis dengan tinta, dilihat dengan mata. Kalau kita dekat dengan Gus Dur,
kita dhewe bingung. Sing waras iki ora iso ndelok, Gus Dur iso ndelok. Kuwi angel kuwi gak mudeng awake dhewe. Anugerah apa gak ngerti. Kita yang melek ini aja enggak melek. Ngono lho. Aku nek cerita Gus Dur ngebu-ngebu aku kaya orator kae. Masalahnya wah, kenangan-kenangan indah luar biasa. Itu energinya dari mana ya Mas kira-kira? Beliau ini kan sudah super sibuk, tapi masih sempat juga bahkan menjadi salah satu perjalanan utamanya adalah sowan-sowan itu. Itu energinya dari mana kalau Mas Kirun mengintip? Koyo-koyo ada kekuatan tertentu yang ada di Gus Dur. Jadi nek wong waras ae, Gus Chandra lah, Kampri Kirun tewas. Iya. Amblek. Tapi nek Gus Dur enggak. Gus Dur enggak. Malam, pagi, siang, habis cuci darah itu ya langsung Palembang, langsung Bali, langsung wes enggak karuan kayak. Dan tidak bisa dikendalikan. Kalau sudah saya ke sana. Saya ke sana. Itu wes Gus Dur. Saya juga pernah mendengar cerita beliau itu sampai naik ke Pringgondani dan masyarakat desa itu rebutan untuk nandu ya Mas Pri? Iya. Datang ke suatu tempat itu jutaan manusia pengen salaman. Kalau hanya banser sakpol ton terus polisi saanu nggak nguasai. Tapi Gus Dur itu punya kaya semilak dewe gitu. Jadi orang itu kaya jalannya itu dibuka sendiri gitu. Sama yang di atas itu kaya wis sono sing dewe gitu. Itu. Jadi pengalaman sing nang nggone kuburan itu. Iya, terus pernah juga dan sering Gus Dur ini kan menemukan makam-makam yang pada awalnya tidak terdefinisikan, tidak teridentitaskan. Makam-makam wali, makam-makam tokoh besar. Ini Mas Kirun pernah diajak atau enggak kayak gitu? Saya tak permisi dulu pada Ibu Nyai, Bu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, sama Mbak Yeni, karena bekti saya, sungkem saya kalau ini nanti ditayangkan. Sebetulnya itu kerakyatan. Saya pernah tanya di Mojokerto sana, Trosobo apa Trowulan, itu ada makom yang didatangi orang ribuan. Gus Dur mesti datang. Ada petilasan, ada kuburan wingit didatangi. Alas Ketonggo Ngawi itu ada sungai Tempuran, yang tempatnya Jamrong itu di situ. Itu ada punden, namanya Srigati. Gus Dur datang, Kirun dereke, Pati, kemana saja. Suatu saat beliau ngendiko bahwa antara kubur ini dan pohon ringin itu ada besi kuningnya, ada aji opo, ada pusaka apa. Aku gak percaya. Aku gak tahu percaya. Dijadi kuburan aku yang gak pernah percaya. Iki kira-kira senengnya Gus Dur di situ. Saya yang paling suka bantah. Apa ini Mas Pri? Apa ini? Jarke wae iki apa iki kok langka iki cerita iki. Gak percaya. Saya popo itu tak begitu perjalanan pula. Kungkum sungai Tempu Mentas. Yai, Pak, aku udah bilang matur, Pak, napa? Apa? Ini ki golek adem to. Ora perlu wangsit, ora entuk pesen, awake tok sing jebeber kademen. Mar golek adem mek rene, mbok kungkum nang Blumbang aku ya gitu. Ini saya dicerdaskan sama beliau. Suatu petilasan, suatu misalnya katakanlah kayak Borobudur, kayak petilasan Ketonggo, Punden Srigati, Kebu Kenongo, terus Pringgondani, terus sampai Mojopahit. Gus Dur datang ke situ. Gus Dur pidato, ceramah, mengatakan bahwa ini keturunan ini. Supaya orang semakin banyak ke situ. Ada petilasan, ada makom, Gus Dur datang supaya banyak orang yang datang ke situ. Bahkan nek perlu jutaan. Kalau sudah banyak dimantapkan sama Gus Dur, diceritani Gus Dur, orang percaya. Di situ masyarakat
kiwa tengene itu pada jualan. Jadi jujukan wisata religi, akhirnya perekonomian kerakyatan terangkat. Ono wong bakul sajadah, oso wong bakul anu. Yang dipikirkan Gus Dur, daripada ini mubadir hanya jadi sirik, lebih baik dimanfaatkan, dibesarkan sekalian. Setelah itu orang yang datang ke situ pasti bakar dupo. Ya. Bunga-bunga, ngasih bunga, bakar menyan. Sama Gus Dur di situ didirikan musola. Yang waktu maghrib ya biar maghrib, yang subuhan biar subuhan, yang asar biar asar. Bekti neng Allah Ta'ala tetap terjaga, namun spiritualnya dia, laku dia, adat istiadat dia, tradisi dia tetap terawat. Itu Gus Dur. Luar biasa. Berarti membenarkan tanpa menyalahkan. Nah, nggak ngelok-ngelok nih sirik, bahkan malah dibangun, dikasih musola, meluruskan orang supaya tidak sirik, supaya tetap ingat dengan Allah Ta'ala, namun jati diri sebagai wong Jawa tetap digojai perekonomian kerakyatan, ekonomi kerakyatan berputar ruang di situ jadi tempat religi. Itu Gus Dur. Nah, aku ngetut nih itu. Nah, itu kira ngeyel. Terus akhirnya saya diberi pengertian itu. Ngene lho, gini lho, iki ngene, iki ngene. Angel ki Mas ngene iki apa ora ngerti aku. Oh itu tadi. Ini gini maksudnya, Lah itu kalau kita nggak ngeyel, kalau kita nggak selalu tanya, nggak selalu ngerecoin, nggak mungkin keluar. Marah, argumentasi. Aku yo nganggo ilmu dagelan ae, saenakku lambeku ngono. Pokoke anggere gambleh ngono ae wis. Dipecat yo melu. Pokoke saya ngeyel, pokoknya dijadikan apa sama Gus Dur, manut wis itu. Gimana Mas Pri? Jenengan bisa ngambil pelajaran apa dari situ? Kang Kirun dan kedekatannya dengan Gus Dur ini sudah serupa artefak. Bahkan artefak dari mulai antropologi, kesejarahan, sampai spiritualitas. Nah ini harus menjadi dokumentasi bangsa. Ya. Gus Dur itu didekati intelektualitas, didekati di ruang seminar, diskursus, yang ditulis di buku hanya sebatas itu. Seorang Kirun sanggup melesak dengan caranya sendiri di luar radius-radius yang dipikirkan orang. Ini rugi kalau Kang Kirun tidak mau menceritakan secara lebih utuh. Ya, karena ini tidak ada di dalam buku. Ini tidak ada dalam museum. Kok nek Kang Kirun maaf, wis dipundhut sing gawe urip dan cerita ini lenyap, kita akan kehilangan heritage, akan kehilangan legacy. Iya. Nah, Ceritakno Mas berarti Mas. Ceritakno Kang, sak lengkap-lengkape Kang. Kita ngrungokke aja. Pas tamu jenengan iki kita nggak akan banyak ngomong. Mas Pri janji ra banyak ngomong loh ya. Biasanya nyelani terus ya Mas Pri iku. Gede, Kesandra gini. Saya itu wis didhawuhi Gusmus. Dawi napa? Tulisan. Iya. Lho aku ki patut. Saya itu dagelan desa, gak ngerti ngono-ngono kuwi. Lah karo Gusmus lah mengke digolekke penulis terus dicetak. Antara Kirun dan Gus Dur gitu aja. Nek Kang Pri tadi ngendika bahwa Gus Dur itu Kirun nyedak Gus Dur itu tanpa ada batas ruang, ya memang iya. Setelah beliau kapundhut itu saya banyak merenung. Iki to karepe. Jadi Gus Dur itu butuh temen. Butuh enek wong ngejak padu, ngejak argumen. Orang yang datang ke Gus Dur di PBNU pun, di dunia politik pun, semua bawa masalah pengen diselesaikan Gus Dur.
ada yang masalah opo ke Gus Dur itu mesti cari solusi. Nah sementara Kirun nek rono ora golek masalah, ning malah ngejak guyon gitu loh. Wes, jadi aku no problem nek ketemu Gus Dur. Politik minggat. Negara minggat. Oh aku yo ora nututi. Gak nututi. Penting guyon. Guyon. Jadi saya menempatkan diri kuwi mau wis mbuh dadi bancak doyok apa dadi sabda palon naya genggong. Itu. Jadi Gus Dur karo Kirun ki pokoknya lepas gitu aja. Aku lepas gitu. Iya. Nah, sosok Gus Dur yang dikenal publik sedemikian agungnya, Jur kan jadi semacam ini, apa teladan Mas. Tapi untuk mencontoh beliau ini kan super susah. Nah kita ini mencontohnya dari sisi mana? Maksudnya mana? Sabar. Sabar dan lembut. Wah, apa Gus Dur banget itu Mas. lembut. Tak ceritani ya. Suatu saat saya nunggoni duduk sama beliau berdua di kamar. Ono warga keturunan. Iki saya tahu lembutnya hatinya Gus Dur di sini. Saya metik makna kelembutan hati seorang Gus Dur di sini. Ini Kirun yang tahu. Wes kabeh tanggep gak roh. Tanggep aku dhewe sing ngerti. Apa yang diceritakan warga keturunan tadi? Pamer karepe golek alem. Golek muka nang ngarepe Gus Dur. Gus Dur, saya sekarang sudah Islam. Saya sudah sunat. Saya sudah syahadat. Saya Islam. Jawabannya Gus Dur, sing ngeken sinten? Sing ngokon sapa? Kemauan saya sendiri karena saya dapat hidayah. Saya sekarang udah Islam. Iya, monggo. Ning aja mok cerita-ceritane wong, ndak nglarani atine liyane. Kowe arek Islam, arek Kristen, arek Buddha, Hindu monggo. Ning nek pindah agama, aja mok cerita-ceritane liyane, ndak nglarani atine liyane. Lembut. Jadi nek pindah agama ki aja sok dicerita-cerita. Lah kok saiki dadi tren. Loro sakit. Iya. Teh murah men. Iki nek Gus Dur guyu kekelen. Itu yang tahu Kirun. Aku kan pemijit tulung. Beliau tuh ngertine kan saya sama Gus Dur mau ngaku itu kan pijete Gus Dur. Jadi saya nggak usah disuruh pas duduk, pas apa ya, kopi ya, saya Bu Sinta nyun pampun Pak es degan, anak si DE ya rapopo es degan, kacang si DE tahun saya ini kacang, durian si DE, jadi makanya Gus Dur menganggap saya arek iki kok ngerti karepku, ngono lho. Suatu saat saya matur, Yai. Benar ki gak waleh to loro. Panjenengan iki gak waleh loro aku. Negara nambane wis gak kurang-kurang. Keluarga kados ngoten. Ning sampean niku kok angel. Mbeobat angel, kon cuci darah angel. Malah dahar duren. Engko nek loro sambat. Lah kok le jawab sak kecap tok. Sambat ki anu relatif. Sambat ki relatif, kodrate menungso nek lara kon sambat. Mas Kirun dawuh sampean niku pun kaya wong-wong nika. Ya dokter Umar, ya keluarga, ya negara mikirke lara kula. Mboten sah melu mikirke lara kula. Lara nggih ben. Umur kula niku wis swidak. Zaman umur 40 tahun saya sehat alhamdulillah. Umur 60 karo saya sakit itu di usia 50 pomoloro karek 15 tahun ben tak nikmatane. Adile pangeran kopi ki diombe
sego dipangan, rokok dirokok, loro ditambakne, mati urusane ta'ala. Mulane ayo ngrokok. Berarti Gus Dur ini nggak punya khawatir, nggak punya takut yang berlebihan. Nggak ada. Adile pangeran, sego dipangan, kopi diombe, rokok dirokok, loro ditambakne, mati urusannya Allah Ta'ala. Gus Dur tuh yang bagaimana yang bisa dimasuki anak-anak muda sekarang ini? Nyontoh Gus Dur yang paling mudah itu kayak apa? Yang paling mudah kalau nyontoh Gus Dur ya udah cinta kasih. Tetap nilai-nilai luhur Mas Pri ya. Cinta, terima kasih, cinta kasih, nebarke rasa tresno. Makane Gus Dur nek ngendika ora Gusti ingkang Maha Kawasa. Tapi Pas serius lho, Gusti Iya. ingkang Maha Tresno. Jadi di atas kecintaan Tuhan itu pada kita. Jadi Gusti ingkang Maha Tresno. dulu Gus Dur kan juga dikenal sebagai tokoh yang kontroversial, Mas. Jenengan kan juga ikut mendampingi pada fase-fase itu. Bahkan beliau sangat populer dengan idiomnya gitu aja kok repot. Nah, tafsirnya Mas Kiron memperoleh dari Gus Dur tentang hal-hal kontroversi itu kayak apa? Kalau saya mencerdaskan bangsa, Itu ya? kita dicerdaskan. Ya kita aja merasa enggak. Tahu enggak kalau kita disuruh cerdas sama Gus Dur? Wong ki nek tatarane wis cerdas, Ya. kalau sudah bisa memaknai hidupnya sendiri, akhirnya cinta kasih kepada siapa saja. Artinya tiada musuh di dunia ini. Semuanya cinta kasih. Enggak ono musuh. Abot iki. Berat. Wah, apa. Karo bojoe tukaran, royokan remote. Iya lah. Generasi sekarang mencontoh Gus Dur itu ya itu tadi, tresno dengan siapa saja, cinta kasih. Sing angel kan nang kono. Di fase-fase akhirnya Gus Dur ini, ketika beliau sudah sakit cukup berat, kemudian tetap masih ngersake tindak pergi kemana-mana. Mas Kiron mendapatkan pelajaran-pelajaran terakhirnya apa aja, Mas? Beliau selalu ingat pada teman. Oh, okay. Eling karo kancane. Dan ya itu tadi, gak usah khawatir dengan sakit kita, gak usah khawatir dengan kehidupan kita. Kok nak wayahe mati dhewe. Itu Gus Dur, mantap. Tiada takut. Sedone Kemis, Rebo ngebel aku. Saya di Purbalingga, tanggapan Ludruk dari jadi Purbalingga. Beliau ngebel, kongkonan Soleman, aku ngebel. Dawa Pak, terusnya sakit. Nggih, kula ten rumah sakit. Paling yo kecapean, leren sik aku yo ngono. Sampai ndang mriki pijeti kula. Sesuke itu. Sempat ketemu, Mas? Gak. Aku stres ning Jombang. Ya. Jadi aku nampa jenazah ning Jombang. Iya. Tapi aku baru ketemu, habis kepanggih, habis guyon masuk rumah sakit, terus saya nggak sempat nengok Gus Dur kapundhut. Tapi aku diwai kenang-kenangan. Napa niku? Malam-malam aku diusir dari kamarnya Diusir? di Ciganjur. Iya.
Mas Kirun sampean medal keng kamar niki. Ping 3 gak tak sauri. Aku nggak wangsulan. Sing terakhir saya tanya, kenapa saya mesti diusir? Lepat kula napa? Dusta kula napa? Jawabane sak kecap. Weteng kula senep. Soleman tak kon nyangkreh, perawat tak kon nyingkreh. Tak adepi, tak rangkul. Akhirnya sing bersih saya semua. Wis sama beliau ngendika sak kecap tok. Matur nuwun nggih Mas Kirun, matur nuwun nggih. Itu kenangan terakhir saya. Dan cerita-cerita gini karepe Gusmus kon nulis gitu. Dawuh Gusmus kon nulis. Ini boleh nggak nanti ditayangkan? Cerita ini bagus sekali loh, Mas. Boleh. Alhamdulillah. Boleh. Ajudannya Soleman masih hidup, perawatnya masih hidup. Yang tahu malam itu saya bersama Gus Dur di dalam kamar. Mas Pri, apalagi yang mau ditanyakan? Wes pokoknya bengi iki kita makan gaji buta wes. Iya. Honor buta. Mohon cerita Mas Kirun ini. Engko lengkap pono Kang, literatur tentang Gus Dur sing jenengan diberi anugerah kemewahan yang orang lain tidak diberi. Tapi begini Gus, ini yang kita butuhkan di hari-hari ini adalah nilai ini. Ada nilai-nilai kewalian dan ada nilai-nilai kesalikan, kesantrian. Itu yang membuat negara ini tumbuh bermacam-macam nilai fundamental. Karena ilustrasi Kang Kirun tadi, ini peristiwa torekot kalau menurut saya. Iya. Ini pentasbihan. Kang Kirun melakukan itu. Dan negeri ini membutuhkan sebuah santun kesantrian dan kewalian yang serupa. Mungkin untuk doa bangsa ini ya. Ini hubungan yang hanya ada di Indonesia saya kira. Iya. Kang Kirun, tolong diceritakan rasa jenengan saat itu, saat jenengan resik-resik. Rasanya bangga. Rasanya bangga wujud Pasti. bekti. Bangga dan wujud bekti saya pada wong tua. Jadi rasanya itu aku gak mikir apa-apa, wis butuhe aku tresno karo Gus Dur, cinta sama Gus Dur, harus dengan apapun saya tetap harus dengan Gus Dur. Dalam keadaan apapun wis. Isine nang kene wis ngono kuwi. Bombong manah ya. Bangga bener ya. Bangga dan iso nyenengne Gus Dur iku bagi saya wis. Gus Dur ngepuk-ngepuk pundakku matur nuwun itu aja saya anggap iku wis. Boh gak ngerti karepe pangeran ya apa, karepe Allah Taala. Gimana saya dikodratkan sebagai apa malam itu aku ya gak mudeng, gak mikir. Penting saya hanya mengabdi. Saya memosisikan jadi kiai itu aja. Ono nek sing aku arep Nyolong? aku arep maling. Maling apa? Mbak Yeni Wahid ijab kabul. Presiden kondur, Pak SBY pulang. Sing maido kasanah Gusmus masih sugeng. Gusmus manggil saya. Aku sakmene diterusne Kirun. Aku kon nuturi mantene Mbak Yeni. Aku bingung. Aku ngadep Gus Dur, Yai, kula kali Gusmus kok kan maido kasanah niku ilmu kula napa? Ya nganggo cangkeme Kirun kene sak karepe. Yes. Masuk kamar. Sing jenenge amplop zaman semono kan amplop itu kok Jepang, kok Raja ndi itu akeh. Ya, aku mikir kita jumuk sitok sak amplop. Di US mesti. US. Saya matur Mbak Yeni, niki amplope bapak teng gletak kaya ngeten iki pripun? Mas, sampean matur dhewe kali bapak. Disimpen ten pundi? Mbak Yeni ngalih timbul niat jelekku. Colong sitok. Sapa sing ngeruh? Gus Dur pirsa. Gus Dur gletak, tak pijeti terus saya matur. Pak, niki amplop ping raja niki keng niki pas mantur. Mlumpuk sak menten kathah niki dinggahni ten pundi? Pun kajenge ten mriku mawon. Aku dicolong ya ora roh. Nggih. Kaya ngerti nek aku arep nyolong kuwi. Pun kajenge mriku mawon. Wong aku arep dicolong ya ora roh ae jare. Upune tak tepok. Jane sing arep maling ki aku lho. Kok sampean pirsa lho.
Sampeyan kok ngerti nek kula badhe nyolong. Yo, wong sampeyan nggih mboten ngingeti kula, kok ngerti nek duwe arep tak colong. Lah kok Gus Dur lek ngendika ngene, sing arep minggah niki ya kuwi sing duwe niat arep nyolong. Ilmune itu. Aku nakal. Nakalku nek karo Gus Dur wis gak Mas. Aku syuting ludruk 25 episode. Duwe kurang. Angpone sing arep tak nggo gaji arek-arekku kurang. Mergo budgete cilik zaman semono. Saking bingungku telepon aku. Pak, ten pundi? Kula badhe ten Malaysia. Santen napa? Rawuh medhun ndelok ludruk teko kok, Mas. Gus Dur rawuh ndelok ludruk, ndelok pagelar aku. Ning duweke kurang. Lah butuh pinten? Selangkung zaman semono aku langsung ditransfer 20 juta. Sapa wani njaluk duwe Gus Dur rek Kak Kirun? Ayo. Langsung tahun 95. Wah, itu gede banget tahun segitu. Wah. Wis dikirim karo Gus Dur. Piye? Aku iso dipering, iso wani njaluk duit Gus Dur kan kurang ajar. Bareng Gus Dur wis gak ono ki tak eling-eling aku anjane kurang ajar. Loh, dengan itu loh kok malah deket ki piye ta? Iya. Jadi saya itu nggak ada rahasia, nggak ada tedeng ngaleng-ngaleng. Apa enek seperti halnya ke tempat-tempat wingit dan lain sebagainya. Monggo, nek ditulis monggo. Saya tak ngoceh sampean tulis. Aku ra mudeng. Lah iki disiarke nang ngene humor sufi kan wis dadi bukti sejarah luar biasa. Pernah Mas sebelumnya menduga bisa sampai sedekat itu, Mas? Nggak pernah. Dan ketika ternyata ditakdirkan sedekat itu, Mas, piye seorang Kirun itu piye? Dalam kehidupan pribadinya bagaimana? Yo, akhirnya setiap mau opo ngono kelingan. Apalagi nek bulan Desember waktu beliau mendekati no, opo meneh nek ketemu kanca-kanca dulur-dulur keturunan. Sebegitu Gus Dur lembut hatinya, cara merawat kasih sayang, merawat katresnan dengan saudara-saudara kita. Lah saiki omahe Kirun yo ngono Gus Chandra. Jadi nek lebaran hikmahe omahku kuwi ditekani. Uskupan Agung Madiun karo bis. Lebaran bodho kesini. Yo bande-bande suhu-suhu kuwi kokong hucu, kok Katolik, Pantekosta, Betel, Buddha, Hindu melumpuk nang omahe Kirun mangan lontong kupat. Sudah hampir 10 tahun. Mulai Gus Dur sida nang omahe Kirun. Omahku gak ono pagere, kapan-kapan dolan rene. Rumah saya pagere tak bongkar, nggak ada kunci. Omahku tak gawe ngono. Ketika orang kemudian mensosokkan Kirun ini kan sebagai sahabatnya Gus Dur, pasca kondurnya Gus Dur, mereka sowannya ke Mas Kirun itu perasaannya piye, Mas? Ya mesti kon cerita gini nih. Kayak Kang Pri karo Gus Chandra gini, mesti sampean pengen menggali terus penasaran. Iki rong politik loh. Iya. Belum politik, belum akademis, belum budaya. Sitok-tok katresnan, cinta kasih. Lah yang hari ini tak petik ya toh. Gus Dur tuh sedo disareke nang Jombang. Kemarin Tebu Ireng tuh beli 8 hektar untuk parkir. Hari ini sudah penuh, gak ada tempat lagi. Tiap harinya 4.000. Jumat Sabtu bisa 10.000 orang siaroh. Terus Gus Dur meninggal, ditresnani wong akeh dengan Gus Dur. Semua orang mesti bangga waktu itu dekat sama Gus Dur. Semuanya tresno. Pertanyaannya, awake dhewe besok ditresnani apa ora? Karo anak putune. Iya. Tuh. Ayo, awakmu aku Kang Pri lho besok ditresnani apa ora? Karo bojomu, karo bojoku. Wong mati arep nyekare ngenteni poso. Sak wulan pisan ngenteni malam Jumat. Lah nek Gus Dur tiap hari. Iya. Makanya hari ini yang penting tebarkan kasih sayang, katresnan, tresno dengan siapa saya. Berarti sosok Gus Dur ini memang layak diyakini beliau ini wali Allah nggih. Gus Dur yo gak gagas iku.
Oh. Arep arani wali ya karepmu, arep arani Semar ya karepmu, arep arani guru bangsa ya karepmu. Bahkan wonge ya ora mendem. Pengen jadi pahlawan nasional ya ora, tapi kan bendina kubure penuh wong. Ya. Gus Dur nggak gagas itu. Gus Dur itu isinya dharma. Nek cara wong Jawa mendarmakan diri, mewakafkan jiwa raganya untuk kehidupan kemanusiaan manusia ini, memanusiakan manusia. Itu tok. Aku ya sithik-sithik ngantri. Mau arani dagelan yo karepmu, mau arani mau kon ngaji yo karepmu, mau kon nembang karepmu, mau kon karepmu. Sing penting kok modar disekar karo keluargane. Mas Kirun kenapa tidak nyuwun diwarisi pecinya Gus Dur yang fenomenal itu? Ada sarung ono, kaos cangklek ono, topi ono, pecine ono, ada. Terus yang digunakan? Nah iki aku nganggo iki mergo nek aku nganggo iki Bu Sinta guyu. Bu Sinta Nuriyatul Rahman wae cekelen jere topiku koyo tutupe balsem. Gitu. Makanya aku sekarang bangga pakai ini. Perlu ini Mas Kirun sebenarnya membangun museum Gus Dur versinya Mas Kirun penting Mas Priyo. Gus Dur ku gak mengharap ngono-ngono ki, gak boleh memaksakan diri. Nenek ra duwe duit sing go bangun apa? Ajagane sapa? Ayo, Gus Dur gak seneng mengada-ngada. Kesederhanaan itu penting. Mula nek ngagem baju wis ngono kae. Ya karepe iki yo gawe museum Gus Dur, benda-benda Gus Dur sing nang Ciganjur, arta rawat kene. Kamare seutuh. Salah satu yang saya minta sama Bu Sinta sama Mbak Yeni, jangan kamar Gus Dur dibongkar. Saya nggak boleh. Karena setiap saya masuk di situ merasa aku tetap omong-omongan, tetap jagongan. Dalam Ciganjur sana. Posisi tempat tidur masih, posisi souvenir, bajunya, kasetnya di mana Kirun sing noto. Sampai sekarang masih utuh di Ciganjur. Kaset wayang kulit 2 almari utuh. Benda kesayangannya apa Mas? Kacamata karo jam. Oh, iya. Kaca tingali karo jam. Ngerti yo? Ki dudu ngekku anu ngene. Sama jam. Nek ali-ali barang cincin barang enggak. Enggak ya. Sama baju batik, kaos abu-abu, katok abu-abu kolor. Satu pertanyaan terakhir Mas Kirun. Siap. Gus Dur itu kalau mendefinisikan Mas Kirun itu sosok yang bagaimana? Masih ingat nggak waktu itu? Ngendikon apa? Mbuh, Loh, gak ngerti. Aku ya gak ngerti. Aku ki ditresnani Gus Dur ki dipilih apa aku ya gak mudeng. Yang penting saya mengabdi, yang penting saya tresno. Sekarang tresno ning Gusmus. Jadi tiang cedhakus hari-hari ini nih. Ning mergo yo adoh kesibukan enggak tersampai. Tapi setelah Gus Dur enggak ada ini, Kirun ki kira-kira ngabdi neng sapa Gusmus saya. Mesti cocok guyon mesti gitu. Gak ngerti aku didadekno apa sama Gus Dur, gak ngerti. Ya Kirun tetep Kirun gitu aja. nggih. Matur nuwun. Wah, kita sudah kenyang sekali kita Mas ya malam ini Mas ya. Ya. Tanpa banyak bertanya, banyak sekali yang disampaikan oleh Mas Kirun sebagai pelajaran sangat penting bagi bangsa ini. Pokoknya iki urung budaya, urung politik, urung tembang-tembang Jawa, urung filsafat. Cerita Gus Dur tidak bisa ditulis dengan tinta, diomongkan dengan kata, dilihat dengan mata, bisanya dilihat dengan iman dan takwa. Wah, nggih. Luar biasa sekali Mas Kirun. Salam talim. Nggih, semoga kita bisa meneruskan cinta kasih Gus Dur kepada sesama. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.